jangan karena satu orang ya hidup rukun damai antara Indonesia dan Malaysia di sini, tetapi TKI itu meninggal di Malaysia. Di Malaysia yang menangani orang Malaysia. Jadi kalau bukan untuk orang Malaysia, halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sebelum saya memulai topik utama, saya mau minta maaf jika ada terjadi kebisingan di saat saya berbicara di depan kamera ini. Dikarenakan di dekat rumah saya sedang renovasi masjid atau surau ya. Jadi jika pemirsa mendengar atau sedikit terganggu, saya memohon maaf. Oke, kita ke topik utama. Jadi beberapa hari yang lalu ramai sekali yang menyebut-nyebut nama channel saya di satu channel YouTuber Indonesia, namanya Basten Sebo ya. Jadi beliau ini berasal dari Indonesia bagian timur. Nah, di situ ramai yang berkomentar bahwa salah satu yang mereka sebut adalah channel saya memburukkan nama Indonesia. Saya tertarik melihat video beliau ini. Ada satu video yang sangat menarik perhatian saya dan suami saya. Jadi saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan Badan ya, yang mempunyai channel yaitu Basten Sebo, untuk mengambil beberapa cuplikan poin-poin yang penting yang saya akan rangkum, dan saya akan buat pertanyaan dan sedikit pernyataan di depan kamera ini. Jadi seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke Avenda, saya mau katakan kepada Anda, jika Anda mengatakan bahwa hanya sebagian kecil majikan Malaysia yang mengasari pekerja Indonesia, dan itu tidak sesuai dengan realita ya. Pada realitasnya, pada faktanya ya, teman-teman bisa temukan di berita. Di tahun lalu, dalam 4 bulan ya, ada 46 tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur meninggal di Malaysia hanya dalam kurun waktu 4 bulan ya, dari bulan Januari sampai bulan April 2021. Oke, jadi kita stop, dan itu cuplikan yang pertama saya ambil. Di sini beliau mempersoalkan ada beberapa TKI ya, beberapa orang TKI yang meninggal berasal dari NTT, 46 orang, dan beliau berpikir itu adalah kekejaman dari majikan di Malaysia ini. Dan setahu saya di tahun itu ya, dari bulan 1 dan bulan 4 2021 itu sedang parah-parahnya wabak COVID-19 di Malaysia ini. Bukan hanya TKI, bukan hanya orang Indonesia yang datang secara legal dan ilegal, bahkan orang Malaysia sendiri, tuan rumah sendiri juga ramai yang meninggal. Nah, jadi kita akan saksikan lagi ya seperti apa videonya. Sebenarnya sangat berbahaya dan sangat berisiko kalau kita memasuki negara orang tanpa dokumen yang jelas, dan itu kita akan dianggap ilegal. Dan faktanya memang benar bahwa mereka yang meninggal ini sebagian besar adalah para migran gelap ya. Mereka para pekerja-pekerja dari Indonesia yang tidak memiliki legalitas atau dokumen atau surat-surat yang resmi, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan secara hukum karena mereka masuk secara ilegal. Artinya para pekerja ilegal ini yang sudah meninggal, jelas mereka dalam posisi salah ya. Semua orang tahu jika kita datang ke negara orang lain,
tanpa dokumen yang jelas, ya, data-data yang jelas, secara ilegal lah, itu memang salah di mata hukum, ya. Jadi alangkah baiknya jika kita datang ke tempat orang itu lengkapilah dokumentasi kalian, ya. Bukan hanya di Malaysia lah, kita contohkan saja kalau di Indonesia, ya, kalau kita menangkap maling pasti akan ada beberapa tempat yang dihakimi masa, benar tidak? Nah, itu sama halnya seperti Malaysia. Kalau orang yang datang secara ilegal itu dianggap seperti pencuri, ya. Jadi tentu saja akan ditangkap dan akan dihantar pulang, begitu. Mari kita sambung ya pemirsa. Tetapi di sisi lain ya teman-teman, kalau kita melihat secara kacamata kemanusiaan, kenapa mereka dengan status ilegal harus berakhir dengan kematian? Di berita-berita kita dengar bahwa kematian mereka itu akibat kecelakaan dan juga sakit, ya. Saya secara pribadi, ya, ini asumsi saya pribadi, saya mencurigai ataupun saya mempunyai persepsi yang negatif, anggapan pikiran saya itu negatif, ya, bahwa tidak mungkin 100% meninggal kalau tidak ada permainan-permainan kotor di belakang itu, ya. Ya, bisa saja karena mereka adalah ilegal, tidak memiliki dokumen yang resmi. Bisa saja sakitnya itu karena diracun ataupun diapakan, begitu kan kita tidak tahu. Ini yang paling menarik perhatian saya. Jadi maksud beliau ini, kalau TKI yang datang secara ilegal tidak boleh meninggal, begitu. Padahal ya, ramai juga TKI yang legal meninggal dunia, kenapa tidak dipermasalahkan? Kenapa harus TKI yang ilegal? Jadi maksudnya kalau TKI yang ilegal itu tidak boleh meninggal di sini. Saya pernah mendengar, ya, salah seorang pengamat politik yang berasal dari Labuan Bajo. Beliau mengatakan, jangan pernah berasumsi ataupun mengatakan mungkin, karena itu sama saja memperbodohi orang lain. Jadi di sini Basten Sebo sudah memberikan asumsi yang tidak tahu apa tujuannya, ya. Nah, sangat disayangkan, walaupun beliau tidak mengatakan itu siapa, tapi sudah jelas di sini di Malaysia, kalau ada orang yang mengatakan hal-hal yang hoax tentang Malaysia, itu bisa diambil tindakan. Mari kita lanjutkan. Ya, karena kalaupun mereka meninggal, ya mau bagaimana, mereka adalah ilegal. Tetapi jelas ini secara kemanusiaan kita sangat menyayangkan, ya. Karena walaupun mereka ilegal bukan berarti mereka mendapatkan perlakuan buruk, ya. Kalaupun toh tidak diterima karena mereka ilegal, ya dipulangkan kembali, dideportasi kembali. Jadi bukan berarti mereka ilegal, nyawa mereka menjadi ancaman, ya. Akhirnya mereka mati sia-sia. Oke, ini saya akan beri pengalaman, ya. Jadi tahun lepas, ini saya cerita ya, tahun lepas di area rumah saya ini ada seorang arwah, ya, almarhumah yang meninggal, ya. Beliau itu berasal dari Madura, dari Pulau Jawa, ya. Jadi beliau ini sudah sakit seminggu, hanya berobat di klinik. Suaminya mengajak untuk pergi ke hospital, tapi beliau tidak mau dikarenakan beliau ilegal, ya. Suami istri itu ilegal, bahkan anaknya juga ilegal, ya, di sini. Nah, anaknya itu udah umur 5 tahun loh pemirsa, ya. Jadi pada hari Jumat, malam Jumat, beliau ini merasakan sesak napas, ya. Arwah ini merasakan sesak napas yang cukup menyakitkan lah malam-malam ini pemirsa, ya. Jadi si suami mengetuk rumah tetangga saya, dan tetangga saya itu orang Melayu, Malaysia.
ya. Jadi suaminya ini meminta tolong untuk kakak ini menghantarkan mereka ke klinik, ya, istrinya mau berobat lagi begitu. Nah, sesampainya di klinik berobat, untuk pengetahuan pemirsa, kalau ilegal ya masih boleh berobat ya di sini. Di Malaysia tidak ada untuk mengganggu orang-orang yang ilegal selagi mereka berbuat baik di sini begitu ya. Nah, jadi dihantar ke klinik dan balik ke rumah pada Sabtu pagi. Beliau almarhumah ya, arwah, saya sebut arwah saja lebih mudah ya, arwah meninggal. Oke, jadi kalau hari Sabtu itu ya pemirsa, Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur ini tidak buka sampai hari Minggu. Mau, tidak mungkinlah jenazah itu dibiarkan saja di dalam rumah itu, dihantarlah ke hospital. Ya, mereka si arwah ini dari seminggu itu memang tidak mau dibawa ke hospital, mungkin karena tidak lengkap dokumen, ya kan. Dibawalah jenazah ke hospital, di sana diotopsi, dibedah siasat karena meninggal di rumah. Jadi kalau di Malaysia ini pemirsa, kalau meninggal di rumah, kita akan hantar ke hospital ya untuk membuat surat kematian ya. Jadi pihak berwajib akan membuat bedah siasat otopsi begitu, mau tahu kenapa meninggalnya begitu. Jadi kalau pemirsa melihat TKI yang meninggal itu ada di jahit, itu karena ingin diotopsi, dibedah siasat pemirsa. Jadi walaupun arwah ini ilegal ya, tapi hospital tetap menerima. Jenazah disimpan di peti sejuk untuk penyimpanan peti mayat ya, karena menunggu hari Senin, karena hari Senin itu Kedutaan Besar Republik Indonesia baru buka. Jadi disimpanlah jenazah sampai hari Minggu, dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Kalau Bastian Sebo ini mengatakan orang ilegal mati sia-sia, jangan begitu ya. Kalau saja kita pikir orang Malaysia atau negara Malaysia ini kejam, arwah itu ilegal, bisa saja dicampakkan jenazahnya ke laut, nggak ada dokumen, ya kan? Tapi mereka simpan dengan baik-baik sehingga hari Senin pagi dihantar pulang ke Indonesia naik kapal terbang. Walaupun kedutaan yang membiayain, itu ya wajib lah, karena itu adalah tanggung jawab kedutaan kita, ya kan? Oke, jadi kita lanjut ya pemirsa. Semoga ini bisa menjadi pemahaman, karena tidak semua orang Malaysia itu kejam ya. Oke, mari kita saksikan lagi ya. Ini satu fakta yang mau saya sampaikan kepada teman-teman dengan tegas ya, bahwa Malaysia itu tidak berdaya tanpa Indonesia, teman-teman. Ini dia. Saya nggak tahu ya, kenapa Bastian Sebo ini bisa berkata seperti ini. Apa alasan dia? Apa tujuan dia membuat pernyataan seperti ini, konten seperti ini? Ya. Dan saya ada mengambil satu cuplikan lagi di lain video ya. Kita lihat saja ya. Dalam video tersebut saya tidak pernah mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang terucap dari mulut saya yang mengatakan atau saya menuduh bahwa orang yang meninggal itu diracun dilakukan oleh orang-orang Malaysia. Sekali lagi teman-teman, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau statement atau kalimat bahwa saya menuduh orang Malaysia yang meracuni pekerja-pekerja Indonesia. Oke, jadi ini terkait beliau yang berkata TKI meninggal mungkin diracun. Memang tidak ada beliau mengucapkan kalimat orang Malaysia yang meracuni. Tetapi TKI itu meninggal di Malaysia. Di Malaysia yang menangani orang Malaysia.
Jadi kalau bukan untuk orang Malaysia, yang Anda maksudkan siapa? Apakah orang Myanmar, Nepal, atau Bangladesh? Di hospital Malaysia ini tidak ada orang asing yang memegang pesakit, ya. Semua orang Malaysia, dari dokter, nurse, sampai cleaning service-nya juga orang Malaysia. Jadi kalau bukan untuk orang Malaysia atau bukan Malaysia, Anda tujukan untuk siapa? Asumsi yang Anda lontarkan tadi. Bisa Anda jawab? Saya akan tunggu. Jadi ya, di sini seharusnya para netizen jangan mudah sekali terprovokasi, ya. Kalau beliau mengatakan beliau tidak terima diserumpunkan dengan negara Malaysia ini, itu hak dia. Tetapi apakah beliau pernah berpikir bahwa di Malaysia ini ramai sekali orang Indonesia yang tinggal mencari rezeki, menikah dengan orang sini, bahkan moyang-moyang orang Malaysia juga ramai dari Indonesia. Apakah beliau menentang serumpun karena kebudayaan beliau tidak sama dengan orang Malaysia? Jangankan orang Malaysia, di Sumatera saja kebudayaan beliau tidak sama, makanan beliau tidak sama. Apakah beliau tidak menganggap orang Sumatera itu saudaranya, serumpunnya? Dan negara mana yang beliau anggap sebagai serumpun? Apa tujuan beliau membuat konten seperti ini? Memanas-manasi kedua negara, memprovokasi yang tadinya Indonesia dan Malaysia orang-orangnya hidup damai di sini. Jangan karena satu orang, ya, hidup rukun damai antara Indonesia dan Malaysia di sini jadi huru-hara, maupun itu Indonesia yang ilegal dan legal. Saya di sini dari 2003 sampai sekarang, saya tidak pernah diganggu oleh orang Malaysia. Saya tidak pernah dijahat-jahatin orang Malaysia. Saya juga seperti kalian dulu. Sebelum datang ke sini, saya berpikir orang Malaysia itu kejam karena ramai perempuan-perempuan Indonesia yang meninggal di sini. Tetapi setelah diselidiki, mereka meninggal dikarenakan berpacaran dengan warga asing seperti Bangladesh, Nepal, dan sebagainya. Tapi saya belum pernah dengar meninggal karena berpacaran dengan orang Malaysia. Jadi jangan salahkan negara Malaysia. Kita datang ke negara orang buat hal yang baik. Jangan karena kita tidak suka dengan negara itu kita menghasut, mengajak. Ini bisa dilaporkan ke polisi, ya. Ini sudah namanya kalau di Malaysia sabotage, ajakan, provokasi, dan menebar berita hoax. Dalam rangka apa beliau mengatakan Malaysia tidak berdaya tanpa Indonesia? Karena apa? Coba. Karena zaman dulu Indonesia mengirim guru-guru ke Malaysia ini. Apakah itu tidak menjadi keuntungan juga untuk guru-guru zaman dulu? Bisa mendapat gaji di sini. Apa itu diperhitungkan juga? Apa itu dipermasalahkan? Kenapa kalian menyerang kami, orang-orang yang tinggal di Malaysia ini, yang membuat perbandingan antara dua negara yang bertujuan untuk kita ambil hal yang tidak ada di negara tersebut, kita akan pelajari
Dan saya yakin, mungkin kalian tidak suka, tapi ada sebagian orang Indonesia yang suka mengetahui apa yang berbeza di antara Malaysia dan di Indonesia. Dan begitu juga orang Malaysia, mereka banyak belajar tentang perbandingan antara Indonesia dan Malaysia selagi berita itu benar. Kalau kita berpikir menganggap sesuatu itu negatif, memang sampai kapanpun kita akan berpikiran negatif. Kebencian saja di dalam hati kita, ya. Jadi saya tanya sekali lagi untuk Basten Sebo, tujuan Anda mengatakan berasumsi tadi, ya, Anda melontarkan asumsi mengatakan bahwa TKI itu meninggal tidak mungkin murni karena sakit dan kecelakaan. Mungkin saja bisa diracuni. Jadi Anda lontarkan untuk siapa ucapan tersebut? Saya tunggu jawaban Anda. Dan masalah ini bisa dibawa ke undang-undang, ya. Ya, saya dan suami sudah melihat semua konten-kontennya, dan ini jelas provokasi antara dua negara, dan saya sangat menyayangkan sekali. Ramai juga orang-orang di Jawa sana yang membenci Malaysia ini, padahal di Malaysia ini ramai sekali suku Jawa, ramai sekali. Kalian mau bukti bagaimana orang-orang suku Jawa itu datang ke sini mengais rezeki ilegal tapi bisa bekerja tanpa gangguan? Saya akan buat nanti satu videonya, ya. Saya akan buktikan kalian betapa baiknya orang Malaysia kepada warga asing yang baik dengan mereka juga, ya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, kan begitu. Jadi begitu saja, ya, di video kali ini. Saya akan membawa case ini ke PDRM karena ini sudah dianggap sebagai provokasi antara dua negara. Jadi saya tidak sendirian karena saya orang Indonesia dan yang tidak terima ini adalah orang Malaysia, yaitu suami saya. Saya dan suami akan melaporkan hal ini dan membawa bukti-bukti ke PDRM Pesuruhjaya, ya, polisi di Raja Malaysia. Oke. Jadi untuk kalian yang menghujat, mengancam, memfitnah, kalian juga bisa nanti ikut sekali. Jangan kalian ingat kalian di Indonesia, kalian bisa sembarangan menghina orang yang tidak satu negara dengan kalian. Ingat, ya, waktu parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya, bagaimana PDRM bekerja mengangkut bocah-bocah itu sampai ditahan. Oke, jadi begitu sajalah pemirsa di video kali ini, ya. Saya menunggu jawaban dari beliau. Asumsi yang dilontarkannya itu untuk siapa, begitu. Jadi kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih. Bye bye. Salam waras.